야! 빨리 내가 도와줘! 새끼들. 지금 나도 죽였어야 되는 건데. 이게 어디야? 어서 먹어. 앉아있어! 지점 형이야! 자, 뱉어, 뱉어. Berawal dari situs penggalian korban perang Korea, mereka menemukan kerangka-kerangka korban dari perang di masa itu. Departemen Pertahanan Korea Selatan mengangkat beberapa jenazah dan senjata-senjata yang sudah rusak karena terkubur puluhan tahun yang lalu. Jenazah-jenazah itu kemudian dimakamkan dan diberikan penghormatan sebagai pahlawan. Mereka pun mengidentifikasi agar bisa diketahui daftar orang yang hilang dalam pertempuran itu. Salah satu dari mereka mencari tahu nama Lee Jin-seok. Mereka pun langsung menghubungi, dan benar bahwa kakek itu adalah Lee Jin-seok. Namun ia masih hidup, dan kakek itu coba menanyakan kembali, mungkin jenazah itu adalah Lee Jin-tae. Tapi dari pihak Departemen Pertahanan, hanya bisa menemukan identitas Lee Jin-seok, dan tidak ada nama Lee Jin-tae. Kakek itu pun, hanya bisa memandang foto mereka bertiga, dan mengambil sepatu, yang sudah puluhan tahun ia simpan, rupanya itu adalah sebuah kenangan yang tak terlupakan. Kisah ini pun dimulai, di mana ada seorang tukang semir sepatu, yang menawarkan jasanya, namun ketika ia sedang bekerja, rupanya ada seseorang juga yang coba untuk menirukan suaranya. Ia pun langsung mengejar orang tersebut, dan ternyata mereka berdua adalah kakak beradik. Kakaknya adalah Lee Jin-tae, dan adiknya adalah Lee Jin-seok. Mereka berdua sangat bahagia, saat sedang bercanda, mereka melihat sepatu yang sedang dipajang di sebuah toko, dan Lee Jin-tae menatapnya. Ia mengatakan, suatu hari kelak ia akan membuatkan sepatu yang bagus untuk adiknya. Lee Jin-tae membelikan es krim untuk adiknya, karena untuk menghemat uang, Lee Jin-tae hanya membeli satu untuk adiknya, dan setelah itu mereka berdua pulang ke rumah. Di rumah, ibu mereka sedang membuat mie untuk dijual, sementara Yong-sin kekasih Lee Jin-tae, ikut membantu calon mertuanya. Semenjak ayah mereka meninggal, ibu Lee Jin-tae menjual mie untuk menyekolahkan Lee Jin-seok, yaitu adik Lee Jin-tae. Di malam itu, mereka semua berkumpul, sambil menikmati makanan yang dimasak oleh ibu mereka. Terlihat keceriaan, hingga salah satu anak yang sedang bersama mereka, mengajak untuk pergi ke sungai dan bermain bersama. Keesokan harinya, ketika Lee Jin-tae sedang bekerja, tiba-tiba adiknya datang dan memberitahu, bahwa perang antara Korea Utara dan Korea Selatan sudah pecah. Terlihat mobil-mobil militer berdatangan, dan memberitahu, bahwa para tentara yang sedang cuti, supaya segera melapor, dan kembali bertugas. Para warga pun disuruh untuk mengungsi, karena tentara Korea Utara sudah semakin dekat. Yong-sin yang sedang membereskan barang-barang yang akan dibawa, dibantu oleh Lee Jin-tae, agar mereka segera bergegas untuk pergi. Mereka pun tiba di Daegun, yaitu sebuah stasiun kereta api. Saat sedang menunggu kereta, ada beberapa mobil dan juga truk militer yang berdatangan. Para tentara langsung turun, dan menanyakan usia 18 tahun hingga 30 tahun supaya maju ke depan. Tentara itu menanyakan usia Lee Jin-seok, dan ia menjawab 18 tahun, maka Lee Jin-seok pun langsung dibawa. Yong-sin dan juga ibunya tak mengizinkan, tapi ia tetap dibawa oleh para tentara. Lee Jin-tae yang baru kembali membeli obat, langsung diberitahu, bahwa adiknya dibawa oleh tentara, bersama dengan para pemuda yang lain. Lee Jin-tae langsung naik ke dalam kereta untuk mencari adiknya itu, dan saat ia mau masuk ke ruang berikutnya, Lee Jin-tae dihentikan oleh tentara yang sedang berjaga. Ia berhasil masuk dan bertemu dengan adiknya, ia mengajak Lee Jin-seok untuk keluar dari kereta, tapi tak diizinkan oleh tentara yang sedang berjaga. Tentara itu mengatakan bahwa Lee Jin-seok juga terkena wajib militer. Demi melindungi adiknya, Lee Jin-seok
terpaksa harus berkelahi dengan beberapa tentara yang sedang berjaga di situ. Ia menyuruh adiknya untuk kabur, tapi sang adik tidak mau meninggalkan kakaknya. Lee Jin Seok coba menjelaskan kepada tentara itu, bahwa adiknya mempunyai masalah dengan jantung. Namun tentara itu mengatakan, Lee Jin Seok sendiri yang menjelaskan di camp nanti. Mereka berdua pun, tak bisa berbuat apa. Lee Jin Tae melihat ibunya dan Yong Sin, mereka mengucapkan selamat tinggal. Lee Jin Tae juga berjanji, bahwa ia akan selalu menjaga adiknya. Mereka langsung dibawa ke medan pertempuran. Terlihat dari wajah mereka belum terbiasa melihat korban yang tewas. Lee Jin Seok memohon kepada salah satu komandan, bahwa adiknya supaya tetap bersamanya, karena adiknya belum tahu soal peperangan, dan itu diizinkan. Mereka semua dikumpulkan, dan mendengarkan arahan komandan yang memimpin, bahwa mereka harus mempertahankan Sungai Nakdong, dan hanya itu jalan terakhir mereka. Mereka disuruh untuk menulis surat wasiat, yang nantinya akan dikirim ke keluarganya masing-masing. Saat sedang makan siang, mereka secara satu persatu saling memperkenalkan diri, bahwa ada yang masih pelajar ikut mendaftarkan diri untuk berperang, dan ada juga yang terkena wajib militer. Saat mereka sedang bercerita, tiba-tiba ada ledakan bom, dari arah belakang. Lee Jin Seok pun terkena pecahan ledakan di lengannya. Lee Jin Tae yang melihat adiknya terluka, berusaha untuk mencari obat. Tapi karena ia masih merasa takut, dan belum terbiasa dengan suara ledakan, maka penyakit jantungnya kambuh. Lee Jin Tae yang kembali membawa obat, coba untuk menyadarkan adiknya itu, dan akhirnya Lee Jin Seok pun, secara perlahan-lahan pulih kembali. Lee Jin Tae, coba bertemu dengan pemimpin mereka, supaya adiknya itu dibawa ke RS, tapi permohonannya itu ditolak. Karena jika mereka melakukannya, pasti akan kekurangan tentara, yang akan bertempur nanti. Pemimpin mereka itu mengatakan, jika Lee Jin Tae melakukan yang terbaik dalam peperangan ini, ia berjanji akan memulangkan adiknya itu. Saat Lee Jin Seok sedang menulis surat, kakaknya mengambil dan membuang surat itu, ia menjelaskan semuanya akan baik. Lee Jin Seok mengatakan pada kakaknya juga, ia berharap ini hanyalah mimpi buruk. Di pagi itu mereka mendapatkan laporan, bahwa musuh telah merebut beberapa pertahanan dan juga logistik untuk mereka. Para prajurit pun disuruh untuk membuat benteng pertahanan. Ketika mereka sedang bekerja, komandan yang akan memimpin operasi, memanggil beberapa orang, dan Lee Jin Tae menawarkan diri untuk ikut. Mereka disuruh untuk memasang ranjau. Sementara Lee Jin Seok, terlihat merasa khawatir dengan kakaknya yang ikut pergi ke dalam misi itu. Setelah mereka selesai melakukan pemasangan ranjau, tiba-tiba salah satu prajurit tertembak. Dan terjadilah baku tembak, antara kedua pasukan itu, rekannya Lee Jin Tae yang tak dapat menghindar dari ledakan granat, harus kehilangan kakinya. Sementara Lee Jin Tae, yang coba memutar agar lebih leluasa untuk menembak, berhasil membunuh beberapa prajurit Korea Utara. Tapi komandan yang memimpin mereka, menyuruh untuk mundur, dikarenakan ada beberapa prajurit yang terluka harus cepat untuk ditolong. Mereka dengan cepat membawa prajurit yang terluka itu, di kamp pertahanan, sementara Lee Jin Tae merasa kesal, karena rekannya itu harus tertembak. Lee Jin Seok yang datang melihat apa yang terjadi, sangat marah terhadap kakaknya, karena ia ikut dalam misi itu, padahal namanya tidak dipanggil. Ia pun menyuruh kakaknya, supaya tidak mengulangi hal tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, salah satu prajurit yang tertembak, mengalami infeksi, karena mereka keterbatasan tim medis dan dirawat seadanya. Ia pun sudah tak sadarkan diri, hingga menembak rekannya, dan menembakkan senjata di kepalanya. Prajurit yang lain, langsung berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Ada yang putus asa, karena sudah berhari-hari mereka tidak mendapatkan logistik. Dan ada juga yang ingin menyerah, karena untuk apa mereka berperang, sementara tidak ada makanan yang diantarkan ke mereka. Karena perbedaan pendapat antara sesama prajurit, maka terjadilah keributan, Yongmen dan rekannya berkelahi. Agar situasi bisa terkendali, mereka memisahkan Yongmen dan rekannya itu, supaya yang lain tidak ikut juga terpancing. Lee Jin Tae pun memberikan saran, supaya menyerang pertahanan musuh terlebih dahulu, karena jika harus bertahan, logistik mereka hanya tersisa 1 hari. Para prajurit pun, siap untuk ikut menyerang musuh terlebih dahulu. Sementara Lee Jin Seok, tidak diizinkan oleh kakaknya, ia diikutkan dalam barisan paling belakang.
Malam itu, satu persatu para penjaga dilumpuhkan, agar mereka bisa masuk lebih dekat lagi ke dalam. Setelah para penjaga berhasil dilumpuhkan, para prajurit pun masuk dan langsung mempersiapkan semuanya untuk menyerang. Para prajurit, semuanya sudah siap dengan persenjataan masing-masing, dan tinggal menunggu perintah untuk menyerang. Setelah diperintahkan untuk menyerang, para prajurit ini langsung melemparkan bom botol yang diisi dengan bahan bakar. Tentara Korea Utara yang saat itu sedikit lengah, kaget dengan serangan yang tiba-tiba dari lawannya. Sementara prajurit yang lain, langsung maju ke depan dan masuk ke dalam pertahanan tentara Korea Utara. Lee Jin-tae dan para prajurit yang lain, terus melancarkan serangan itu, agar mereka bisa menguasai pertahanan tentara Korea Utara. Lee Jin-seok yang sedang beradu fisik dengan musuhnya, hampir saja terbunuh, karena terpedaya dengan kata-kata dari lawannya, tapi ia berhasil membunuh musuhnya itu. Dari bunker pertahanan, ada senjata mesin yang sedang ditembakkan oleh prajurit Korea Utara. Lee Jin-tae yang melihatnya coba untuk mendekati bunker itu. Ia melemparkan granat ke arah bunker, dan masuk untuk menembak satu persatu lawannya, hingga ia bertarung dengan salah satu komandan tentara Korea Utara. Lee Jin-tae pun berhasil membunuh komandan itu, dan membakar bunker yang isinya penuh dengan bahan peledak. Pertempuran mereka sampai pagi, dan mereka berhasil menguasai pertahanan tentara Korea Utara. Lee Jin-seok yang terus mencari kakaknya, bisa bertemu. Ia bertanya kenapa kakaknya selalu mengajukan diri di setiap misi yang berbahaya, dan tidak pernah mengizinkan adiknya, apakah ini hanya sebuah medali agar bisa memulangkan adiknya. Lee Jin-tae hanya bisa menjawab, dengan cepat ia akan memulangkan Lee Jin-seok. Mendengar ucapan kakaknya itu, Lee Jin-seok membantah, untuk apa sebuah medali jika ia melihat kakaknya tewas di medan pertempuran, dan bagaimana ia mengatakan kepada ibu mereka dan Yong-sin. Lee Jin-tae pun tak bisa berkata apa, dia hanya terus berusaha untuk membujuk adiknya itu. Komandan mereka pun datang, dan memberi selamat atas kerja dan upaya mereka yang telah berhasil menduduki pertahanan musuh. Ia memberi selamat kepada Lee Jin-tae, karena keberanian dan juga keteladannya, dalam mengambil misi menduduki pertahanan musuh. Lee Jin-tae pun mendapat perhatian dari para wartawan. Ia ditanya soal penyerangan di Sungai Nakdong, dan juga mengenai mereka berdua yang ikut bergabung dalam militer. Terlihat para prajurit yang bahagia, karena keberhasilan mereka, yang merebut pertahanan musuhnya. Mereka makan dengan lahap sambil bercanda, entah kapan lagi canda dan tawa mereka ini bisa bersama kembali. Mereka juga menceritakan tentang Lee Jin-tae, yang nanti akan menjadi komandan untuk memimpin operasi memperebutkan wilayah yang dikuasai musuhnya. Para prajurit ini dan yang lainnya, kembali ke medan pertempuran. Mereka ditugaskan untuk memukul mundur tentara Korea Utara yang berada di kota itu. Mereka mengetahui bahwa komandan pasukan Korea Utara masih berada di situ, dan ia tak bisa kabur. Sementara Lee Jin-tae melihat di atas gedung, ada beberapa tentara Korea Utara yang sedang menembak, maka ia pun meminta perlindungan dan pergi ke gedung tersebut. Dengan cara berhati-hati Lee Jin-tae masuk dan naik ke atas gedung itu, untuk melumpuhkan musuh yang menembakkan senjata mesin ke mereka. Lee Jin-tae berhasil menembak beberapa prajurit yang berada di atas gedung, dan mengambil senjata itu dan ditembakkan ke musuhnya. Ia pun melemparkan granat ke arah musuhnya. Ia melihat Kapten Korea Utara yang akan meninggalkan tempat itu, ia pun segera turun, dan memberitahu rekannya, untuk ikut menangkap perwira Korea Utara yang akan kabur. Dengan cepat Lee Jin-tae pun langsung mengejarnya, sementara sang kapten dijemput oleh salah satu mobil yang akan membawanya. Lee Jin-tae pun berputar, dan menembak dari arah depan ke pengendara yang membawa mobil tersebut. Setelah mobil itu terbalik, Lee Jin-tae pun langsung bergegas untuk menangkap perwira itu. Ia beradu fisik dengan kapten tersebut. Sementara Yong-men yang akan membantu, ditembak oleh salah satu tentara Korea Utara. Lee Jin-seok pun dengan cepat menolong Yong-men. Perwira itu menyuruh Lee Jin-tae untuk membunuhnya, tapi ia tak melakukan karena ia akan diinterogasi, dan Lee Jin-seok yang sedang menolong Yong-men tak bisa berbuat apa. Yong-men pun tewas. Akhirnya, mereka membawa perwira Korea Utara itu, yang sedang ditangkap oleh Lee Jin-tae. Mereka pun memakamkan Yong-men, dan memberi penghormatan,
Setelah itu semua prajurit mendapatkan perintah untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, mereka melihat sejumlah warga yang tewas tertembak. Lee Jin Seok pun berhenti, dan bertanya kepada kakaknya, tentang medali itu, bahwa sebenarnya untuk siapa. Lee Jin Seok sangat marah kepada kakaknya, atas kematian Yong Men. Jika kakaknya mau mendengar Lee Jin Seok untuk tidak mengejar perwira itu, mungkin Yong Men tidak akan tewas. Lee Jin Tae pun hanya terdiam, dan pergi. Dalam perjalanan, mereka tiba di sebuah desa, tapi sayangnya yang mereka lihat, sejumlah warga yang sudah tewas. Rupanya ketika musuh mereka mundur, para warga yang ada di desa itu dibantai. Lee Jin Tae dan semua rekan-rekannya, mengangkat jenazah warga desa tersebut. Saat Lee Jin Seok sedang mengangkat jenazah, ada seorang anak kecil yang meminta tolong, untuk mencari ibunya. Tiba-tiba terjadi ledakan dan membuat beberapa tentara terluka, ternyata musuh mereka sengaja meninggalkan perangkap. Hal itu membuat Lee Jin Tae marah dan semua rekannya, mereka menyerang pasukan Korea Utara yang saat itu akan mundur. Mereka tak memberikan kesempatan terhadap musuhnya, hingga ada salah satu perwira yang dibawa Lee Jin Tae dan dimasukkan ke dalam api. Tentara Korea Utara yang tidak sempat melarikan diri, dikumpulkan dan disuruh menghadap ke dinding, kemudian ditembak. Lee Jin Seok yang melihatnya, seolah tak sanggup, ia pun hanya bisa terdiam melihat kakaknya yang menembak musuh mereka. Lee Jin Tae yang sudah menjabat sebagai Sersan II, di malam itu mendapatkan penghargaan medali, atas aksinya di Pyongyang. Setelah semua arahan diberikan komandan mereka, semua prajurit disuruh bubar untuk menunggu perintah. Lee Jin Tae pun coba bertanya kepada pimpinannya, mengenai adiknya itu, dan mereka pun akan ajukan permohonan. Ia kembali mencari adiknya, dan diberitahu oleh salah satu rekan mereka, bahwa Lee Jin Seok pergi menjenguk ibunya yang sedang sakit. Ketika Lee Jin Seok tiba di rumah, ia memanggil ibunya, dan Yong Sin pun keluar. Saat Yong Sin melihat Lee Jin Seok, ia bahagia. Yong Sin menanyakan Lee Jin Tae, maka Lee Jin Tae mengatakan bahwa kakaknya sedang sibuk. Tiba-tiba, ada beberapa orang turun dari truk, mereka menanyakan Yong Sin, dan langsung membawanya. Lee Jin Seok yang coba menolong saat itu, ikut dibawa bersama Yong Sin, mereka menurunkan Lee Jin Seok dan membawanya ke suatu tempat. Lee Jin Tae yang diberitahu adiknya Yong Sin, pergi untuk mencari mereka berdua. Lee Jin Tae menemukan Yong Sin, ia langsung bertindak dengan menodongkan senjata ke mereka. Mereka mengatakan bahwa Yong Sin selalu aktif dan ikut bergabung dengan Partai Komunis. Yong Sin pun menjelaskan, ia tak tahu soal itu, ia hanya membutuhkan makanan. Lee Jin Tae juga mengancam, jika mereka menyentuh Yong Sin, maka granat ini akan membunuh mereka. Karena keadaan semakin memburuk, Lee Jin Seok yang datang membantu kakaknya, ikut terlibat dalam perkelahian itu. Lee Jin Seok menyuruh kakaknya supaya cepat membawa Yong Sin, namun keadaan dan situasi tidak memungkinkan. Ketika kakaknya mau membawa Yong Sin, tiba-tiba ia ditembak oleh salah satu anggota Federasi Anti-Komunis dan Yong Sin pun langsung terjatuh. Di saat-saat terakhir, Yong Sin mengatakan, bahwa ia selalu menunggu Lee Jin Tae, dan juga sangat mencintainya. Lee Jin Tae yang mendengar ucapan Yong Sin, hanya bisa menangis, dan Yong Sin pun meninggal di pelukannya. Lee Jin Tae dan adiknya, ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan bersama tentara Korea Utara. Lee Jin Tae pun diinterogasi oleh salah satu komandan Federasi Anti-Komunis. Ia disalahkan karena telah menembak beberapa anggota federasi itu. Lee Jin Tae memohon supaya adiknya dikeluarkan dari sel tahanan, namun komandan tersebut tidak mengizinkannya. Salah satu anak buah menerima pesan lewat radio untuk komandan mereka. Tiba-tiba terjadi ledakan, dan itu serangan dari tentara Korea Utara. Lee Jin Tae pun langsung mengambil pistol, dan menodongkan ke komandan itu. Ia menyuruh supaya perintahkan anak buahnya supaya melepaskan adiknya. Tapi tak dilakukan komandan tersebut, ia menyuruh anak buahnya untuk membakar sel tahanan. Karena perintah sudah dikonfirmasi lewat radio, mereka pun langsung menyiram dengan bahan bakar sel tahanan itu. Lee Jin Tae pun langsung berlari keluar untuk menyelamatkan adiknya. Tapi karena Lee Jin Tae terkena ledakan, ia tak sanggup untuk menyelamatkan adiknya. Lee Jin Tae memeriksa di antara sisa-sisa reruntuhan puing yang terbakar, ia hanya menemukan alat tulis yang ia belikan dulu untuk adiknya. Lee Jin Tae mendengar suara komandan,
yang menyuruh membakar sel tahanan. Dari belakang ia mengikutinya dengan menggenggam batu di tangan, dan setelah cukup dekat ia menghantam kepala komandan itu dengan batu. Setelah beberapa pekan kemudian, terlihat ada seseorang yang sedang mencuci pakaian. Rupanya ia adalah Lee Jin Seok. Lee Jin Seok ternyata diselamatkan oleh sesama rekannya, dan dibawa ke rumah sakit militer. Rekannya itu juga membelikan buah, dan ia memberikan sebuah surat yang dikirim oleh kakaknya ke rumah, tapi dikembalikan ke camp. Saat sedang bercerita dengan rekannya, Lee Jin Seok dipanggil untuk ditanyai mengenai kakaknya yang telah beralih menjadi komunis. Lee Jin Seok disuruh untuk menjelaskan semua itu. Ia hanya mengatakan bahwa kakaknya sangat menyayangi keluarga dan juga adiknya, dan ia tak mengenal pria yang dijuluki pasukan bendera. Salah satu rekannya juga datang kepada Lee Jin Seok dan bertanya, namun Lee Jin Seok mengatakan bahwa itu bukan kakaknya lagi dan jangan menanyakan hal itu. Malam itu, Lee Jin Seok mengambil surat yang diberikan oleh rekannya tadi. Ia membaca isi surat yang ditulis oleh kakaknya. Bahwa kakaknya sangat merindukan ibu mereka, kakaknya ingin agar ibu mereka supaya tetap sehat, dan jangan khawatir tentang Lee Jin Seok, dia akan selamat. Dan sampaikan salam pada Yong Sin agar tidak mencemaskannya. Setelah membaca isi surat itu, hati Lee Jin Tae pun luluh, ternyata anggapannya selama ini salah. Lee Jin Tae pun kembali ke medan pertempuran, meski dilarang oleh rekannya ia tetap memaksakan diri untuk pergi. Sesampainya di markas, mereka melaporkannya, tapi misi untuk ikut bergabung dibatalkan oleh pimpinan mereka. Lee Jin Tae coba memohon dan menjelaskan, untuk ikut ke dalam misi penyerangan itu, tapi tak diizinkan. Ketika pemimpin mereka sedang sibuk mengatur serangan, Lee Jin Seok pergi meninggalkan markas untuk menemui kakaknya yang sudah bergabung dengan pasukan Korea Utara. Lee Jin Seok ditangkap, dibawa menghadap komandan mereka. Ia mengatakan bahwa pemimpin pasukan bendera adalah kakaknya. Tapi setelah dihubungi, mereka mengatakan bahwa saudaranya telah mati, dan itu bukan adiknya. Lee Jin Seok pun coba memaksa, dan ia dibawa ke pasukan keamanan. Saat sedang menuju ke tempat pasukan keamanan, tiba-tiba ada serangan pesawat udara. Rupanya itu adalah serangan udara dari Korea Selatan, yang disusul dengan tembakan artileri, untuk melumpuhkan pertahanan musuhnya. Lee Jin Seok yang berada di situ, terus berlari dan menghindar agar tidak tertembak. Ia coba mencari kakaknya yang saat itu menjadi pemimpin pasukan bendera. Sementara pasukan Korea Selatan, yang menyerang di perbukitan itu, menggerakkan pasukan infanteri yang didukung dengan tank. Pasukan infanteri ini terus bergerak dan menyerang, hingga mendekati bukit yang menjadi pertahanan pasukan Korea Utara. Setelah sampai, mereka pun masuk dan beradu fisik dengan pasukan Korea Utara, yang saat itu sedang mempertahankan benteng yang mereka jaga. Lee Jin Seok yang terus mencari kakaknya, tak dapat menghindar, ia pun harus beradu fisik dengan tentara Korea Utara, agar bisa selamat. Sementara pasukan infanteri Korea Selatan yang sudah masuk ke pertahanan musuhnya, berupaya dengan keras untuk bisa menguasai pertahanan itu. Dan tak berapa lama kemudian, muncullah pasukan bendera tentara Korea Utara, untuk membantu rekan mereka. Lee Jin Seok yang saat itu sedang mencari kakaknya, akhirnya bisa bertemu. Tapi sang kakak telah berubah, seolah ia sudah tidak mengenali adiknya sendiri, dan ia sangat membenci ketika melihat pasukan Korea Selatan. Mereka berdua pun harus beradu fisik, sang adik coba menyadarkan kakaknya saat itu, tapi tak dihiraukannya, bahkan Lee Jin Tae beberapa kali menancapkan bayonet ke adiknya sendiri. Lee Jin Seok berusaha terus untuk menyadarkan kakaknya, tapi hal itu sangat sulit, karena frustasi yang ia alami, membuat pikirannya hanya ingin membunuh tentara Korea Selatan. Sampai Lee Jin Tae menodongkan senjata, dan ingin membunuh adiknya sendiri, dan tiba-tiba dari belakang, tentara Korea Selatan menusukkan pisau, hingga Lee Jin Tae terjatuh. Lee Jin Seok coba menolong kakaknya, yang saat itu sudah terluka, sementara pasukan Korea Selatan, memberitahu supaya mundur, karena pasukan bantuan dari tentara Korea Utara telah tiba. Ia pun berusaha keras untuk menggendong kakaknya, agar ikut bersama dengannya. Dengan bersusah payah, akhirnya Lee Jin Tae pun sadar, ia melihat adiknya itu masih hidup. Dengan cepat ia menyuruh adiknya supaya cepat meninggalkan tempat itu, namun Lee Jin Seok tidak mau. Lee Jin Tae pun membujuk adiknya, bahwa ia akan kembali setelah perang usai. Ia memperlihatkan alat tulis yang ia temukan itu, dan ingin memberikannya.
Namun sang adik ingin agar kakaknya yang memberikan kembali saat ia pulang. Lee Jin Seok pun pergi meninggalkan tempat itu, bersama dengan pasukan Korea Selatan yang mundur. Demi melindungi adiknya yang saat itu disuruh untuk mundur, Lee Jin Seok mengambil senjata mesin, dan menembakkannya ke arah pasukan Korea Utara, yang sedang memukul mundur pasukan Korea Selatan. Lee Jin Tae pun tertembak oleh pasukan Korea Utara, ia mengorbankan dirinya, demi menyelamatkan sang adik. Setelah 50 tahun kemudian, situs penggalian bersejarah Perang Korea, menemukan korban yang hilang. Lee Jin Seok yang sudah tua, mendatangi penggalian itu, dan ia melihat kakaknya yang sudah terkubur puluhan tahun yang lalu. Lee Jin Seok berkata, bahwa ia sudah lama menunggu kakaknya untuk bertemu. Ia pun hanya bisa menangis, di depan jenazah kakaknya. Sekian dan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Bila mana terdapat kekurangan di alur cerita film ini, supaya mohon untuk dimaklumi. 우리 영국이 영자 영